Kios itu berhak memberi itu. Jadi yang Produsen pupuk Indonesia Rayon Bali Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sosialisasi sekaligus berdialog dengan para pengguna pupuk di wilayah Woha, Kabupaten Bima. Sosialisasi ini diselenggarakan di Aula Gudang dan difasilitasi CV Sinar Perintis Desa Naru, Kecamatan Woha, pada hari Rabu 15 Maret 2022, yang dimulai sejak pukul 9.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Hadir dalam acara dialog terbuka dan sosialisasi yakni, Distributor Wilayah Kecamatan Woha, Ilyas yang juga sebagai pemilik CV Sinar Perintis, Produsen Pupuk Indonesia Rayon Bali Nusa NTB, VP Vice Presiden Penjualan Wilayah Region 4B, Yohanes Arif Haryanto, Staf Marketing Support Region 4B, Yohanes Eliezer Ayer, dan Staf Operasional Penjualan Wilayah 4B, Muhammad Alwi Zakaria, serta para pengguna pupuk di wilayah Kecamatan Woha. Vice Presiden Penjualan Wilayah Region 4B, Yohanes Arif Haryanto menyatakan bahwa tujuan sosialisasi atau dialog terbuka itu, ingin mengetahui lebih dalam bagaimana persoalan kebutuhan pupuk para petani di Kabupaten Bima, khususnya di wilayah Kecamatan Woha. Seperti diantaranya, persoalan pengambilan paksa atau penjarahan pupuk sebelum sampai ke lokasi, tentu itu akan merugikan bagi kita semua, jelas Yohanes. Selanjutnya, ingin mensosialisasikan bagaimana persoalan kebutuhan para petani, karena memang katanya, persoalan untuk alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan harapan, atau pengajuan awal sesuai kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani. Tujuan utamanya kami dialog dan sosialisasi dengan petani itu, yang satu, saya itu juga kepingin tahu sih kenapa kok di wilayah Bima, Kabupaten Bima, Kecamatan ini kok hampir tiap tahun itu selalu ada masalah namanya masalah pupuk penjarahan itu utamanya. Yang keduanya saya memang ingin mensosialisasikan yang tadi masalah kebutuhan petani dengan alokasi yang sudah disetujui oleh pemerintah. Ya petani tahu lebih dulu jatah saya cuma sekian. Jadi kita sosialisasi kan. Saya paling senang ketemu sama petani, karena mereka yang lebih tahu, karena pengguna pupuknya kan mereka. Kalau mereka tidak ada informasi kan kasihan. Bagaimana mereka mendapatkan pupuk berdasarkan IRDKK yang diajukan. Setelah disetujui oleh pemerintah, kuotanya tidak sesuai dengan karena keterbatasan anggaran negara. Kami juga tidak menyalahkan para petani. Namun, karena memang yang perlu dimengerti adalah, disebabkan karena persoalan keterbatasan anggaran negara, jelas Yohanes. Di sini misalnya sebanyak 250.000 ton, namun yang keluar hanya 180.000 ton, sehingga jauh dibandingkan pengajuan awal para petani, maka dari itu perlu adanya sosialisasi supaya petani tahu, sebab kisru soal pupuk selama ini berangkat dari minimnya sosialisasi seperti ini, katanya. Seperti permintaan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK di Kabupaten Bima untuk urea tahun 2022 adalah sebanyak 38.000 ton akan tetapi dialokasikan oleh pemerintah hanya mampu 27.000 ton saja. Sementara itu, Kementerian Pertanian mengeluarkan alokasi anggaran di masing-masing provinsi, seperti di NTB adalah sebanyak 180.000 ton tiap tahun. Sehingga, yang menjadi persoalan adalah keterbatasan anggaran negara untuk pupuk bersubsidi. Selain itu, yang perlu diketahui juga di masing-masing kota atau kabupaten, harus melalui rekomendasi, atau SK Gubernur sebagai dasar pengajuan. Yohanes mengatakan, ada beberapa hal yang dirasakan oleh petani saat ini, yakni rasa takut tidak bisa mendapatkan pupuk. Sebenarnya, itu disebabkan karena kurangnya komunikasi. Mereka tuh takut, ya mungkin juga karena tidak tahu. Saya tidak menyalahkan mereka, karena mereka benar. Jadi mereka itu setelah saya kasih tahu, mereka itu kalau mereka sudah tahu lebih awal jatahnya itu, mereka itu harus mendatangi kios, menanyakan di kios itu ada yang namanya cetak IRDKK. Ini maksudnya Cetakan IRDKK itulah, itu ada semuanya, nama-nama petaninya yang dia itu kebutuhannya 1 tahun berapa. Kalau mereka, tadi sudah saya jelaskan, mereka harus tahu selama 1 tahun itu mereka kebutuhannya berapa. tahu kebutuhan Bapak yang tidak akan
yang tidak takut tidak mendapat pupuk itu tidak pernah akan terjadi. Karena mereka pertama itu takut tidak mendapat. Mereka sudah terdaftar pasti takut. Mereka tidak tahu. Mereka tahunya saya harus dapat sekian. Harusnya dapat sekian. Ia berharap dengan adanya perubahan wilayah distributor, tidak ada lagi kendala atau persoalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena memang katanya, yang menjadi persoalan adalah minimnya komunikasi dan informasi, sehingga hanya mendengarkan informasi di luar saja. Kami tidak salahkan para petani, kasihan kepada para petani, ungkap Yohanes yang diwawancarai oleh media ini, usai acara sosialisasi berlangsung. Selain itu, Yohanes menegaskan kepada masyarakat tani, jikalau ada mafia pupuk, agar bisa ditelusuri dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sementara, VP CV Sinar Perintis Ilyas atau lebih dikenal Bos Lia mengatakan, bahwa pihaknya menginisiasi sosialisasi ini sebagai langkah edukasi untuk warga tani, sehingga dapat meminimalisir gejolak yang kerap terjadi mengenai pupuk subsidi. Bos Lia berharap ketika upaya ini mampu menekan gejolak, tentu pemerintah harus memikirkan juga untuk mengalokasikan bagi kebutuhan para petani tambak. Mantap.